Kuartal selanjutnya tentu kita mengaca pada yang terjadi di kuartal pertama, kemudian kuartal kedua kan kita sudah tahu ada beban, ada pandemi dan sebagainya. Karena itu kita mengatur pengeluaran promosi kita setel ulang, kita kalkulasi, kita lihat mana yang kurang penting kita hentikan dulu. Jadi saya kira penampilan kita di kuartal performance kinerja keuangan kita di kuartal kedua akan lebih baik daripada di kuartal pertama karena kita sudah lebih prepare ya. Sama saya kira dengan perusahaan-perusahaan lain, kita lebih prepare di kuartal kedua. Dengan tingginya tekanan begitu terhadap industri es krim, adakah langkah efisiensi begitu Pak yang dilakukan? Dan di efisiensi di apa saja Pak yang dilakukan? Ya, kita efisiensi yang kita lakukan pertama adalah kita melihat kalau dari industri kita, karakteristiknya adalah dua pengeluaran yang sifatnya fix dan variabel. Pengeluaran seperti fix yang seperti biaya listrik untuk pendinginan dan sebagainya tentu kita tidak bisa efisiensikan ya karena itu sudah seperti itu harus kita keluarkan. Namun pengeluaran variabel menyangkut expenses di promosi, kemudian biaya-biaya operasional di kantor-kantor cabang kita, itu semua kita tata ulang kembali supaya efisiensinya bisa lebih baik. Contoh perjalanan dinas ya. Jadi perjalanan dinas kita bisa hentikan sama sekali, kita gantikan dengan penggunaan teknologi Zoom, Webex dan sebagainya. Terbukti itu ada manfaatnya karena efektivitasnya sama, tapi juga pengeluaran biaya bisa ditekan ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah expenses seperti penggunaan bahan bakar dan sebagainya. Nah itu dengan penggunaan teknologi memastikan bahwa toko ini tutup atau tidak. Jadi kita betul-betul bisa menjangkau betul-betul toko yang buka dan toko-toko yang akan order. Jadi banyak efisiensi di bidang operasional yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa tetap di dalam masa yang sulit ini punya kinerja performance keuangan yang sedapat mungkin kita pertahankan. Kalau untuk di proses produksi sendiri ada hambatan Pak yang dihadapi oleh Campida? Begini, sebagian bahan-bahan kita kan ada yang import ya. Nah tentu itu juga dengan adanya pandemi COVID ini arus barang juga tertahan ya sehingga menyebabkan lebih lama lead time ya sehingga pada saat beberapa waktu sempat terjadi penundaan ya. Tapi dengan kita sesuaikan jumlah pemesanan kita dan sebagainya, hal itu sudah bisa kita atasi dengan baik ya. Terutama yang bersifat impor. Pak, jadi kalau tentunya untuk proyeksi kinerja keuangan hingga akhir tahun untuk Campina seperti apa? Karena kan ada pengurangan penjualan, terus misalnya ada pandemi juga dan harus melakukan beberapa efisiensi. Termasuk diantaranya adakah revisi begitu untuk kinerja keuangan di tahun 2020 ini? Saya kalau untuk kinerja keuangan kita masih cenderung wait and see ya. Karena kalau kita mendasarkan prediksi kinerja keuangan akhir tahun based on apa yang terjadi di semester 1 khususnya periode April sampai Mei dan Juni kemarin itu menurut saya itu tidak bisa menjadi cerminan sampai akhir tahun karena kita lihat semester kedua ini dengan adanya pelonggaran PSBB dan orang juga sudah mulai bosan di rumah, sudah mulai keluar rumah, kita melihat ada sesuatu yang lebih optimis di semester 2 sehingga saya kira hasil di semester 2 nantinya akan lebih baik daripada semester pertama sehingga sehingga kinerja keuangan itu mungkin tidak sebagus tahun lalu ya, tapi menurut kami bisa lebih optimis daripada semester pertama.